saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam acara Bible Study, yaitu untuk mengungkap arti ungkapan-ungkapan asing di dalam Alkitab. Kita hari ini saya akan membahas kepada saudara sebuah tema, yaitu ungkapan asing yang terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat 15 dan juga di kitab yang paralel di Matius pasal 8 ayat 21 bagian A. Bunyinya demikian, saudara. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Jadi ungkapan asing yang saya bahas melalui kesempatan ini ialah tentang izinkanlah aku menguburkan bapakku. Kalau kita melihat atau memperhatikan bahwa seorang yang berkata izinkanlah aku menguburkan bapakku, seakan-akan bahwa bapak orang ini sedang meninggal. Orang tua orang ini sedang meninggal. Apakah betul demikian, saudaraku? Kita akan melihat. Perhatikan, dalam teks ini jelas bahwa setelah Yesus mengajar, dia menemukan ada seorang yang dia temukan dan dia ajak salah seorang itu untuk mengikut dia. Yesus memanggilnya dan mengajak salah seorang yang sedang mendengar dia itu untuk mengikut dia, yaitu Yesus. Tetapi orang itu, orang yang diajak oleh Yesus itu berkata supaya ia diizinkan terlebih dahulu pulang untuk menguburkan bapaknya. Ya. Pertanyaannya ialah, apakah benar bapaknya atau ayahnya meninggal pada saat itu sehingga ia harus minta izin kepada Yesus untuk pulang lebih dahulu untuk menguburkan bapaknya? Saya kira, saudaraku, bahwa ayahnya tidak meninggal saat itu. Kita akan melihat dari jawaban Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, bila diperhatikan dari alur ceritanya, sesungguhnya bapak dari orang itu tidak meninggal pada hari itu. Kenapa? Karena jika benar bapaknya meninggal saat itu juga atau pada hari itu, maka seharusnya orang itu tidak sedang berada di situ untuk mendengarkan Yesus. Ya. Dia tidak ada di situ. Tetapi harusnya ia berada di rumah untuk meratapi dan mengurus jenazah bapaknya. Namun yang terjadi justru ia tidak berada di rumah, melainkan di tempat lain sedang mendengarkan Yesus. Berarti bisa dikatakan, saudara, bapaknya itu tidak meninggal hari itu. Lagi pula jawaban Yesus seperti yang saya bilang tadi, berkata biarkan orang mati menguburkan orang mati, menjelaskan bahwa ungkapan orang itu memiliki arti yang lain dari yang sebenarnya. Lalu bagaimana kita memahami apa arti ungkapan orang ini, izinkanlah aku menguburkan ayahku? Ada dua jawaban, ya. Yang pertama, kita harus dulu mengetahui bagaimana cara menguburkan orang mati pada masa dulu. Nah, pada masa itu pemakaman orang mati benar-benar menjadi perhatian khusus di Timur Tengah kuno dan lebih khusus di Palestina. Mayat atau jenazah yang tidak terkubur sebagaimana mestinya itu merupakan kehinaan besar atau aib besar dan sebagai tanda dari hukuman Allah. Nah, jadi saudaraku, ada dua jenis cara penguburan atau pemakaman orang mati yang dipraktikkan pada masa itu, khususnya di tengah orang Israel. Yaitu yang pertama, pemakaman yang bersifat permanen, dan kedua, pemakaman yang sifatnya sementara. Nah, pemakaman yang permanen itu atau juga dikenal pemakaman utama ialah
jenazah diletakkan secara permanen di dalam situs makam, entah itu di dalam gua alamiah atau jenis batu yang digali, dan itu tidak akan dipindahkan setelah pembusukan. Jadi jenazah itu, mayat itu tetap dibiarkan di makam itu tanpa ada acara pemindahan. Kemudian cara pemakaman yang kedua adalah pemakaman sementara, atau juga dikenal pemakaman kedua, yaitu jenazah diletakkan di dalam makam atau kuburan untuk sementara waktu, yakni sampai dagingnya membusuk dan terurai atau terlepas dari tulang belulang. Setelah itu, tulang belulang yang tersisa itu dikumpulkan, ditaruh di dalam wadah atau peti mati istilah sekarang, kemudian saudara dipindahkan atau dimakamkan ke sebuah lubang atau tempat penyimpanan yang sudah disiapkan oleh keluarga. Jadi ada dua cara pemakaman orang-orang mati pada zaman itu, yaitu dengan cara permanen, dan yang kedua cara yang dilakukan untuk sementara. Kenapa? Karena setelah terjadi pembusukan, maka tulang belulang dari jenazah itu dipindahkan kembali atau dikubur kembali di tempat yang lain atau di tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga. Sebagai contoh, tulang belulang Yusuf. Yusuf memberikan pesan kepada orang Israel bahwa apabila nanti mereka keluar dari tanah Mesir, maka tulang-tulangnya harus dibawa ke tanah Kanaan untuk dikuburkan di sana. Nah, dari kebudayaan ini, maka orang yang meminta izin kepada Yesus untuk menguburkan ayahnya, jika benar, itu termasuk pada cara pemakaman yang kedua, bukan pada pemakaman yang pertama. Kenapa? Karena pada waktu itu ia minta izin pulang untuk menguburkan jenazah ayahnya, bukan berarti pada hari itu ayahnya atau bapaknya benar-benar meninggal. Kalau betul pada hari itu ayahnya meninggal, maka seharusnya dia ada di rumah, bukan ada di tempat di mana Yesus sedang mengajar. Nah, jawaban yang kedua untuk mengetahui yang relevannya, jawaban yang kedua yang lebih relevan untuk mengetahui arti dibalik ungkapan menguburkan ayahku atau bapakku ialah, ternyata saudaraku, di antara orang Palestina pada kala itu ada sebuah istilah yang sangat terkenal, ialah ayahku telah meninggal, aku harus menguburkannya. Istilah ini merupakan ungkapan yang lumrah dipakai untuk menolak ajakan dan panggilan dari seseorang. Misalnya kalau seseorang diminta berbuat sesuatu yang tidak ia senangi, dan oleh karena itu dia tidak mau mengerjakannya, maka jawaban orang itu ialah yang biasa dilakukan, dikatakan, ayahku telah meninggal, aku harus menguburkannya. Jadi ungkapan orang ini, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, merupakan ungkapan yang menolak ajakan Yesus untuk mengikuti dia. Jadi apa maknanya bagi kita pada masa kini, saudaraku? Nah, yang pertama, hargailah panggilan Allah. Jika Anda mendapat panggilan Tuhan, apakah itu sebagai pemberita Injil, sebagai pelayan di bagian musik, panggilan sebagai guru sekolah minggu, panggilan sebagai worship leader, panggilan sebagai singer, atau apa saja pelayanan, kerjakanlah itu dan jangan menolaknya. Makna yang kedua adalah hargai kesempatan. Kesempatan tidak akan datang kedua kali, saudara. Hargai setiap kesempatan yang datang dalam hidup saudara. Ada kalanya Anda akan mencari kesempatan itu, tetapi ia tidak akan kembali kepada Anda. Jika kesempatan itu hari ini, saat ini, maka ambillah kesempatan itu, terimalah kesempatan itu, dan kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan.
Maknai setiap kesempatan dengan karya yang bermanfaat, baik bagi diri, baik bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya pelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini akan membuat kita menghargai setiap panggilan Tuhan, ajakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita berkata, ayahku sudah meninggal, aku akan menguburkannya, yaitu istilah untuk menolak. Jangan, saudaraku. Apabila kau menerima panggilan Tuhan, ajakan Tuhan hari ini, hargailah itu, terimalah itu, dan kerjakanlah apa yang kau kerjakan dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara. Terima kasih saudara sudah mengikutinya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.